Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Robianto dari SMA Terpadu Al-Muawana, Raja Desa. Mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 Angkatan 1 dari LPTK Universitas Galuh Ciamis. Hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 dengan materi teks prosedur model project based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya tetap semangat dan kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang saya cek dulu kehadirannya. Fitri Dadarin, Hadir. Herna, Herni, Intan, Hilma, Nabil, Nabila, Pina, Ummu Salamah. Nah, berarti yang tidak hadir hanya Jawa ya, yang tidak hadir hanya Jawa. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini di pembelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, silakan awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Silakan kepada ketua kelas ataupun teman-teman yang lainnya boleh untuk memimpin mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional. Dan hari ini kebetulan bulan Agustus, jadi kita menyanyikan lagu nasionalnya 17 Agustus. Nah, judulnya Membela negara kita 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. untuk duduk kembali. Prosedur. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, seluruh siswa diharapkan mampu menulis teks prosedur. Nah,
itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, misalnya kira-kira ada kalian sebelum sekolah ada kegiatan apa di pondok? Ngaji misalnya. Kemudian sebelum ngaji ada kegiatan apa dulu? Sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh itu apa saja kegiatan yang dilakukannya? Tahajud dulu. Sebelum tahajud sebelum mandi. Nah, misalnya apa? Wudu dulu. Kemudian setelah wudu sholat tahajud. Nah, berarti harus menggunakan apa? Biasanya. Kan bisa setelah ini langsung nggak jadi dia. Jadi misalnya kalian wudu dulu, setelah wudu ke masjid ya misalnya dengan menggunakan tangan. Setelah itu tidak niat dulu. Setelahnya baru. Nah, kira-kira itu kalau ada nggak hubungannya apa yang kalian lakukan dengan prosedur? Ada. Jadi prosedur itu apa? Oke. Nah, sekarang kalian harus mengetahui ya bahwa tujuan dari sekolah itu apa. Harus mengetahui juga tujuan dari belajar itu apa. Misalnya. Contoh, kalau misalnya kalian asal belajar saja, maka kalian datang ke kelas juga asal-asalan. Di kelas juga asal-asalan, asal ikut belajar, asal selesai pulang gitu ya. Maka kita selaku pembelajar, kalian datang ke sini tuh harus sudah utuh. Tahu jadwal pelajarannya, bagian siapa, bagian materi apa. Persiapkan itu, dimulai dengan doa, dimulai dengan baca buku, atau mempersiapkan buku apa yang akan kita pelajari. Dan satu, kita semua memang harus punya tujuan. Belajar itu untuk apa sih tujuannya? Mau ngapain? Nah, maka kita selaku pembelajar itu, contoh, kita itu kan masih punya orang tua. Alhamdulillah ya, kalian punya orang tua. Biasanya bilang apa orang tua kalian kalau nengok ke pondok? Sehat. Apalagi? Saya sehat. Yang baik. Terus misalnya pintar, rajin. Itu. Nah, salah satunya kita itu harus selalu ingat apa yang orang tua kita bilang, bahwa kita itu di sini harus bersekolah, harus rajin, kemudian sehat, rajin ibadah, menjadi anak yang solihah dan pintar misalnya. Nah, kemudian apakah kalian punya keinginan atau tidak misalnya membahagiakan orang tua? Nah, salah satu cara membahagiakan orang tua itu adalah dengan apa? Dengan belajar, dengan kalian menjadi anak yang solihah, dengan kalian menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang beradab misalnya. Nah, saya punya satu video. Ini adalah ibuku, ibu yang sangat aku sayang. Ibu yang membesarkanku dari kecil hingga saat ini. Mengajarkanku tentang indahnya hidup, bahkan sampai hal-hal kecil yang aku butuhkan, dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan mudah. Tapi sayang, ibuku adalah seorang pembohong.
kita akan tayangkan satu video juga. Nah, kalian amati video ini yang akan saya tayangkan. Ini yang berhubungan dengan teks prosedur. Nah, coba misalnya. Cara membuat es coklat tos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklat tos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklat tos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklat tos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklat tos matcha latte, 2 coklat tos waffle, susu ultra milk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklat tos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultra milk ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat tos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklat tos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklat tos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Nah, gimana? Terbayang nggak membuat apa kira-kira yang misalnya kalian pernah lakukan? Apa kira-kira? Membuat apa? Kan perempuan itu biasanya bisa masak. Pernah masak misalnya? Ada yang pernah masak? Masak apa coba? Mie, nasi goreng. Mie, kangkung. Terus apa lagi? Nasi goreng. Telur. Nah, berarti kalau misalnya berhubungan dengan teks prosedur itu, satu kita harus punya apa dulu? Tujuan. Punya tujuan, betul. Jadi kita punya tujuan terlebih dahulu, kemudian setelah itu menentukan Mana? contoh tadi itu akan membuat apa? Es coklat tos Jadi ada alat dan bahan. di sana. Jadi apa dulu pertama yang harus dilakukan, kemudian untuk menjadikan minuman atau makanan tersebut. Tapi selain itu juga di sini pasti ada yang pernah membuat Instagram. Ada yang pernah? Ada. Apalagi Facebook ya. Wah, itu pasti pernah. Facebook juga kan ada. Kelompok dulu. Sebelum buat kelompok kita berdiri dulu supaya misalnya tidak. Baik. Sekarang misalnya kita tepuk 1 hanya 1 kali, tepuk 2 hanya 2 kali, tepuk 3 hanya 3 kali, tepuk 4 hanya 4 kali. Baik, kita coba. Tepuk 1. Bilang apa? Sambil buka mulut. 1. 1. 2.
2. Yang kompak. 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Nah, sekarang kita permainannya berhubungan dengan bahasa Indonesia, ada antonim dan sinonim. Kalau sinonim itu apa? Persamaan. Persamaan apa? Kalau antonim? Sekarang sinonimnya itu kalau merah, sinonimnya itu dengan tepuk 2, kalau kuning tepuk 1, kalau hijau tepuk 3. Kita coba dulu. Merah itu tepuk berapa? 3. Kuning 1. 3. Hijau. Kuning. Nah, belum kompak. Kuning. Merah. Merah. Hijau. Hijau. Hah? Hijau. Hijau. Kuning. Kuning. Merah. Merah. Nah, sekarang kita ke antonimnya. Nah, di antonimnya itu kalau saya katakan maju berarti kalian Mundur. kalau saya katakan berdiri berarti kalian Duduk. saya katakan duduk berarti kalian Berdiri. Ayo kita coba ya. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Maju. Mundur. Maju. Baik, kita coba ya. Sekarang kita kombinasikan dengan tepuk. Nah, jadi coba konsentrasi. Kuning. Kuning. Duduk. Berdiri. Hijau. 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 Kuning. 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 Berdiri. Hijau. Berdiri. Duduk. Mundur. Maju. Kuning. 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 Merah. Hijau. 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 Mundur. Oke, kita duduk lagi. Ya, sekarang kita bagi kelompok dulu. Nah, bagi kelompok, kelompoknya kita bagi 4 saja. Ini ada 3, 6, 9, 12. Bagi 3 kelompok ya. Kelompok 3, coba yang lahirnya di bulan April. Ada? Ada. 1 orang? Dua. Sama? Ai. Bina dan Ai. Itu kelompok 3. Nah, kelompok 2 ada yang lahir bulan Maret ya. Ada yang lahir bulan Maret. Nah, ada 4. Apip. Herna 1 paket ya. Herna dan Herni. Terus satu lagi Naila. Masing-masing kelompok nanti kalian satu kelompok. Nah, di kelompok tersebut kalian buat desain tentang pembuatan teks prosedur. Misalnya kalian membuat makanan donat atau apa. Nah, silakan kreativitasnya oleh kalian dan nanti kirim ke email.
waktu sekitar 20 menit untuk membuat desain tentang teks prosedur yang akan kalian buat per kelompok. Nah, sekarang kalian buka aplikasi Canva-nya. Masing-masing buka aplikasi Canva. Nanti kalian kan membuat satu susunan teks prosedur, kemudian kalian tuliskan di aplikasi Canva. Setelah nanti kalian selesai membuat itu, nanti kalian presentasikan. Nah, jadi nanti oleh kalian presentasikan hasil kerja kalian. Membuat apa kira-kira? Makanan? Nah, misalnya kalau membuat makanan, berarti desain namanya seperti mungkin, pilih fontnya yang menarik menurut kalian dan gambarnya menarik mungkin, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Prosedur apa kira-kira? Belum, Pak. Belum. Rencananya apa? Membuat apa? Membuat skincare. Bukan buat skincare. Buat teks prosedur. Oh, cara menggunakan skincare. Oke. Nah, berarti cara desainnya juga semenarik mungkin. Nanti kalau sudah dikirim dikumpulkan ya ke email Bapak. Kemudian kita membuat apa? Rencananya prosedur tentang apa? Makanan. Ya, pokoknya yang kalian tahu saja berdasarkan informasi yang telah kalian ketahui tentang prosedur. Nah, nanti kalian buat semenarik mungkin. Kalau yang ini makanan lagi makanan. Mungkin kenapa makanan yang dipilih? Karena informasinya. Karena apa? Lapar. Selain lapar apa? Karena apa? Karena kalian sering masak mungkin ya. Jadi karena sering masak atau sering melihat gitu ya, atau sering jajan, jadi terinspirasinya buat desain prosedur makanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks prosedur. Kelompok 3, nah, silahkan ke depan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami pilih di sini teks prosedur tentang pembuatan spaghetti. Penampilan berikutnya dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami memilih nasi goreng. Kenapa kita memilih nasi goreng? Karena makanannya simple, terus semua orang juga bisa bikin. Nah, untuk alat dan bahannya, Itu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan teks prosedur tentang pembuatan coklat milkshake. Tujuan kita memilih untuk membuat coklat milkshake karena bisa meningkatkan kepadatan tulang karena terdapat susu di dalamnya. Milkshake juga banyak disukai oleh semua kalangan. Oleh bahan ada susu, biji coklat, sirup coklat, es krim vanila, es blender. Langkah-langkah dalam membuatnya: campurkan semua bahan ke dalam blender, nyalakan blender, hentikan, dan siap disajikan. Selamat menikmati. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan
bisa kita coba. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyelesaikan kegiatan dari proyek pembuatan prosedur di aplikasi Canva. Ada beberapa tadi yang dibuat. Coba ditutup rambutnya nih. Nah, ada yang membuat juga, ada juga yang tadi membuat apa? Spaghetti. Ada yang membuat Nasi goreng. Satu lagi? Prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu Kegiatan. ya. Di sini misalnya bisa dilihat oleh kalian ada pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur yaitu langkah-langkah. Nah, jadi teks prosedur itu menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci cara melakukan Sesuatu. Contohnya tadi cara memasak nasi goreng, cara membuat minuman milkshake. Nah, itu kan adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu Kegiatan. Maka di sini dijelaskan juga tujuan dari teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah. Contoh kan kalau misalnya kalian datang ke kantor kecamatan nanti, kalau kalian sudah cukup umur membuat KTP, ada biasanya di sana. Tujuannya itu misal diberitahukan, nah kalau membuat KTP persyaratan satu apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya ada struktur. Tadi kan apa kata kalian juga? Satu itu harus ada apa dulu? Tujuan. Kemudian barulah ada yang namanya langkah. Nah di sana bisa ada langkah-langkah dan terakhir ada penegasan pula. Itu dari strukturnya. Nah kalau kalimatnya ada kalimat imperatif yaitu mengandung perintah. Contoh dari apa yang mengandung perintah di nasi goreng? Masukkan nasi, masukkan garam secukupnya, masukkan apa lagi? Nah itu kan kalimat imperatif, tidak ada mohon maaf apabila berkenan tolong masukkan ya. Tidak. Karena ini kalau di prosedur itu pasti mengandung kalimat imperatif, kalimat yang berperintah gitu. Yang berikutnya ada deklaratif. Nah kalau kalimat deklaratif sifatnya memberikan informasi. Nah kan kalau prosedur itu ada informasi ya. Sebelum itu saya akan memberikan satu post test buat kalian. Nah waktunya setelah selesai pengerjaan post test kalian, tolong kumpulkan hasil dari pekerjaan kalian, hasil dari pekerjaan kamu. Coba kumpulkan di setoran di sana. Nanti akan saya periksa, kemudian akan saya bagikan hasilnya dari post test yang kalian kerjakan. Kita akan ke materi yang lain. Sekian untuk pertemuan kali ini di materi teks prosedur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa memahami apa yang dimaksud di teks prosedur gitu ya. Nah, sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.